Halo semuanya, untuk pertemuan FPI pada hari ini, saya, Fatisha Indira Mawati, akan menyampaikan materi mengenai uji regresi energi ganda dan melanjutkan materi dari pertemuan FPI sebelum-sebelumnya yang disampaikan oleh dua teman saya. Selanjutnya, untuk pengantar, pada analisis regresi linear berganda menurut Juliet Meche pada tahun 2013 merupakan analisis yang dilakukan terhadap salah satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Dalam analisis ini akan menghasilkan persamaan yang berbentuk Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus seterusnya. Dalam regresi linear berganda, menurut Profesor Sukestiarno pada tahun 2015, untuk dapat melakukan analisis regresi linear berganda harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pada variabel dependen harus interval dan rasio serta distribusi normal. Selain itu, dalam analisis regresi linear berganda juga wajib memenuhi asumsi klasik berupa uji normalitas yang sebelumnya juga sudah dibahas, bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdiskusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas yang sebelumnya juga sudah dibahas, di mana uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. Kemudian ada pula uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau secara ruang. Kemudian ada pula uji heteroskedastisitas. Ingat kembali bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, setelah kita lakukan uji asumsi klasik, dan apabila variabel yang telah diuji normalitas berdistribusi normal dan tidak mengalami tiga masalah asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, maka kita lanjutkan untuk analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji secara simultan atau F, kemudian yang kedua ada uji secara parsial atau P. Kemudian yang kedua ada uji faktor pengaruh dominan. Uji hipotesis. Yang pertama ada uji secara simultan atau F. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Dalam uji simultan menggunakan SPSS, penarikan kesimpulan menggunakan tabel ANOVA. Kemudian yang kedua ada uji secara parsial atau T. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau satu per satu. Dalam uji parsial menggunakan SPSS, penarikan kesimpulan menggunakan tabel koefisien. Yang terakhir ada uji faktor pengaruh dominan. Untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dilakukan uji regresi untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Penarikan kesimpulan dapat dilihat dari tabel model summary kolom nilai R-square, di mana jika mendekati angka 1, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel terikat.